Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Alfianti dari Prodi Statistika dengan NPM 10060121025. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pentingnya Peranan Statistika di Berbagai Bidang. Di sini mencakup 4 bab, yaitu bab pertama pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan peneliti. Bab kedua landasan teori yang berisikan pengertian statistika, manfaat statistika. Bab ketiga pembahasan yang berisikan peranan statistika, prospek kerja statistika. Yang keempat penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Bab pertama pendahuluan. Latar belakang masalahnya, peranan statistika sangat penting bagi kehidupan. Statistika dilihat sebagai pengetahuan yang menyediakan sarana untuk dapat memberikan solusi terhadap fenomena atau permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat dan di dalam ilmu pengetahuan itu sendiri. Dengan demikian, peranan statistika yang semakin jelas dan menyebar membuat kita harus mengetahui pentingnya peranan statistika di berbagai disiplin ilmu. Rumusan masalahnya, mengapa peranan statistika sangat penting dalam kehidupan manusia. Adapun tujuan peneliti dapat mengetahui peranan statistika di berbagai disiplin ilmu dan dapat mengetahui prospek kerja lulusan statistika dalam aspek kehidupan. Bab keduanya, landasan teori, pengertian statistika. Kata statistika secara etimologis berasal dari kata status bahasa Latin yang memiliki persamaan arti dengan kata stat bahasa Inggris dan kata stat bahasa Belanda yang dimana dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi kata negara. Dalam jurnal Rudini 2017, statistika adalah ilmu yang membahas tentang merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan sebuah data. Manfaat statistika. Ada fungsi statistika yang pertama, bank data, berguna untuk memberikan data lalu diolah kemudian disampaikan agar dapat dipahami. Kedua, alat quality control sebagai alat pengamatan dan membantu untuk standarisasi. Ketiga, alat analisis sebagai sarana metode penganalisisan data. Dan terakhir, pemecahan masalah dan pembuatan keputusan untuk memberikan sebuah solusi dalam memajukan sebuah perusahaan guna mencapai keuntungan. Adapun kegunaan statistika, yang pertama dapat menentukan prediksi untuk waktu yang akan datang. Kedua, pada pemerintahan, statistika digunakan untuk merancang atau merencanakan pada masa mendatang dan juga sebagai nilai evaluasi hasil pembangunan pada masa lampau. Ketiga, dalam suatu pimpinan, statistika digunakan untuk pengangkatan pegawai baru, peningkatan kemampuan karyawan, perubahan sistem kepegawaian, dan lain sebagainya. Keempat, pada bidang pendidikan, statistika digunakan untuk melihat hasil prestasi belajar siswa dan efektivitas metode pembelajaran atau media pembelajaran. Dan terakhir, pada bidang psikologi, statistika digunakan untuk membaca hasil pengamatan baik melalui tes maupun observasi langsung. Bab yang ketiga ada pembahasan peranan statistika. A. Dalam kehidupan sehari-hari, statistika memiliki peranan sebagai penyedia bahan-bahan dalam berbagai hal untuk diolah dan ditafsirkan, seperti angka kenakalan remaja, tingkat kecelakaan lalu lintas, tingkat biaya hidup, dan tingkat pendapatan. B. Dalam penelitian ilmiah, memiliki peranan sebagai pemberi data untuk mengemukakan atau menemukan kembali keterangan-keterangan yang seakan-akan tidak terlihat dalam angka-angka statistik. Lalu yang C, dalam bidang pendidikan, kegiatan proses belajar mengajar. Peranan statistika pada bidang pendidikan, terutama pada para pendidik, yaitu memiliki peran pembantu dalam menganalisis soal-soal yang diberikan dalam kegiatan pembelajaran, seperti rata-rata prestasi siswa matematika di kelas 1. D. Dalam bidang kesehatan, untuk membandingkan status kesehatan masyarakat di satu lingkungan dengan lingkungan lain, atau status kesehatan masyarakat sekarang dengan status kesehatan dahulu, dan memprediksi status kesehatan masyarakat yang akan datang.
Yang dalam kegiatan ilmu pengetahuan, sebagai sarana analisis dan interpretasi dari data kuantitatif ilmu pengetahuan, sehingga didapat suatu kesimpulan dari berbagai data tersebut. Dan yang terakhir, F dalam ilmu perekonomian, industri, dan bisnis. Pada bidang perekonomian, yaitu estimasi perkembangan ekonomi, inflasi, taraf kemiskinan, kuantitas pengangguran, dan lainnya. Sedangkan pada bidang industri, untuk perhitungan banyaknya produksi barang atau jasa yang menggapai keuntungan maksimal dalam bidang bisnis sebagai kalkulasi indeks tendensi bisnis. Prospek kerjanya itu ada data scientist, data engineer, data analyst, software engineer, actuaries, financial analyst, market research, business analyst, operational research, financial manager. Dan ada konsultan, instansi pemerintah, dosen, PNS, pengusaha atau pebisnis, ahli ekonomi, ahli biometrik, youtuber, matlogger, blogger. Lalu bab 4 ada penutup. Kesimpulannya, statistika berperan dalam membantu permasalahan di berbagai perspektif kehidupan manusia. Statistika dapat berguna dalam bidang apa saja. Adanya kemajuan teknologi dan semakin meluasnya informasi, maka pertambahan data setiap waktu akan semakin melimpah. Dengan demikian, ada banyak sekali prospek kerja yang bisa dimiliki oleh seorang lulusan statistika. Dari berbagai penjelasan dan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa peranan statistika sangatlah penting bagi kehidupan guna menghasilkan suatu keputusan yang efektif dan sebagai sarana untuk dapat memberikan solusi terhadap fenomena atau permasalahan yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan. Sarannya, dalam kontribusinya mewujudkan pentingnya peranan statistika di berbagai disiplin ilmu, yaitu dengan memberi pengetahuan mengenai statistika untuk dipelajari secara berarti oleh peserta didik dan pendidik mulai dari lembaga pendidik dasar hingga perguruan tinggi sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan. Karena peranan statistika yang semakin jelas dan menyebar di berbagai bidang membuat kita harus mengetahui pentingnya peranan statistika. Dengan begitu mereka dapat mengetahui pentingnya peranan statistika dalam segi kehidupan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.